Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan sistem peredaran darah. Adapun ayat Al-Quran tentang pembentukan sistem peredaran darah yaitu surah Al-Kahf 16 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Selanjutnya, perkembangan pembuluh darah dan sel-sel darah, yaitu pembuluh darah adalah jalur untuk darah mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke seluruh tubuh, dan begitu sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi pembuluh vena, pembuluh arteri, dan pembuluh kapiler. Proses ini biasanya dimulai pada hari ke-22 dan berlanjut hingga minggu ke-10 embriogenesis manusia. Vaskulogenesis adalah pembentukan awal dari komponen jaringan pembuluh darah atau pohon vaskular. Ini ditentukan oleh faktor genetik dan tidak memiliki fungsi yang melekat selain untuk memberikan garis besar awal dari sistem peredaran darah. Setelah aliran fluida dimulai, masukan biomekanik dan hemodinamik diterapkan ke sistem yang diatur oleh vaskulogenesis, dan proses pemodelan ulang aktif dapat dimulai. Selanjutnya, isyarat fisik seperti tekanan, kecepatan, pola aliran, dan tegangan geser diketahui bekerja pada jaringan vaskular dalam beberapa cara, termasuk morfogenesis percabangan, pembesaran pembuluh darah di daerah aliran tinggi, angiogenesis, dan perkembangan katup vena, mekanotransduksi. Isyarat fisik ini ke sel otot, endotel, dan polos di dinding pembuluh darah juga mendapat memicu promosi atau represi gen tertentu yang bertanggung jawab untuk vasodilatasi, penyelarasan sel, dan faktor pengurangan stres geser lainnya. Hubungan antara genetik dan lingkungan ini tidak dipahami dengan jelas, tetapi para peneliti mencoba untuk memperjelasnya dengan menggabungkan teknik genetik yang andal seperti organisme dan jaringan model yang ablasi secara genetik dengan teknologi baru yang dikembangkan untuk mengukur dan melacak pola aliran profil. Selanjutnya, perkembangan pembuluh darah. Pertumbuhan jantung dan pembuluh darah dimulai pada minggu ketiga. Yang pertama, pertumbuhan pembuluh darah disebut vaskulogenesis yang berasal dari sel-sel mesodrem yang disebut angioblast. Yang kedua, angioblast ini berhubungan untuk membentuk pembuluh darah primitif. Pembuluh ini kemudian tumbuh dan menginvasi ke seluruh embrio. Yang pertama, perkembangan arteri. Embrio mempunyai aorta dorsalis kiri dan kanan. Aorta ini bergabung membentuk aorta dorsalis communis umbilicalis pada permulaan berhubungan dengan aorta dorsalis communis. Selanjutnya, pars superior aorta dorsalis kanan mengalami degenerasi, aorta dorsalis kiri dan aorta menetap membentuk aorta descendens. Selama minggu keempat, truncus anteriosus jantung berhubungan dengan aorta dorsalis kiri dan kanan melalui arcus aorticus. Arcus aorticus lengkung aorta berasal dari saccus aorticus, banyaknya 6 pasang. Selanjutnya, lengkung aorta 1-2 mengalami regresi dan sebagian kecil menetap untuk membentuk maxillaris. Lengkung aorta 3-6 mengembang menjadi arteri pada orang dewasa. Lengkung aorta 5 tidak pernah terbentuk pada manusia. Selanjutnya, pars superior truncus arteriosus bertunas untuk membentuk truncus brachiocephalicus. Aorta descendens berkembang untuk membentuk pembuluh darah di seluruh tubuh. Pembuluh darah yang terbentuk tumbuh terus dan bermigrasi ke daerah yang membutuhkan. Selanjutnya, perkembangan jantung dan pembentukan sistem peredaran darah. Struktur primer pembentukan jantung terjadi pada minggu ketiga hingga ke-8, terbentuk dari mesodrem lateral. Secara umum, embriogenesis jantung terdiri dari 4 tahapan, yakni pembentukan buluh jantung, yang kedua pembentukan jerat jantung atau perputaran bagian-bagian bakal jantung dan arteri besar, yang ketiga pembentukan sekat jantung, yang keempat pergeseran bagian-bagian jantung sebelum mencapai bentuk akhirnya atau migrasi. Adapun pembentukan dari mulai minggu ketiga dari mesodrem lateral. Adapun bentuk tabung jantung, diferensi melalui beberapa pelebaran dan rotasi tabung jantung. Pada saat yang sama, tabung jantung berpindah dari regier leher menuju regier torak. Selanjutnya, ruang jantung pada minggu ke-5.
Adapun kanalis anterioventricularis yaitu akhir minggu keempat. Adapun atrial septation yaitu terdapat di dalam PT. Adapun ventricular septation. Selanjutnya sistem sirkulasi. Adapun perkembangan pembuluh darah yaitu vaskulogenesis dan angiogenesis. Pembuluh darah terbentuk dari penggabungan angioblas. Angiogenesis, pembuluh darah menyebar dari pembuluh darah yang sudah ada. Sistem pembuluh darah balik vena vitelin, vena omaflomesentrika yang mengangkut darah dari kantung kuning ke sinus venosus, vena umbilicalis yang berasal dari villi chorion dan mengangkut darah dengan oksigen tinggi ke janin, vena cardinalis yang mengembalikan darah dari tubuh janin ke jantungnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.